Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Mio Karbu ya. Dan kali ini kita coba berbagi tips ataupun pengalaman buat teman-teman yang kondisi skepnya ataupun skep karbunya mempunyai masalah jebol seperti ini ya, ataupun lower. Karena biasanya kalau di Mio Karbu kan sering terjadi seperti ini. Dan untuk jualan barunya kan lumayan mahal. Kalau untuk yang original ya mungkin sekitar di rentang harga 200 ribuan kan, lumayan ya, bisa menghemat kalau memang bisa kita akalin ataupun kita maksimalkan lagi ya. Jadi di bagian jarumnya juga udah lower ya, lower seperti ini. Jadi kita coba akalin dulu. Dan cara pengganjalannya kita gunakan ring, dan ringnya itu kita buat dari bahan aluminium ataupun bekas nomor kendaraan ya, yang berbahan seperti ini. Kan dia aluminium, biar lebih gampang aja untuk membentuknya ya. Masalah yang ditimbulkan kan biasanya dia nggak mau digas ya. Kalau untuk posisi langsam ataupun motor kita hidupkan, tetap hidup motor, karena dia kerja di karburator itu kan hanya mengandalkan di bagian pilot jet ya, ataupun sedangkan kalau di skep ini kan dari main jet. Sedangkan kalau kita gas, kita bencet kan otomatis ini nggak mau naik ya, dan nggak ada fungsi lagi di main jetnya, makanya akan terjadi berebet ataupun gas kosong ya. Oke, jadi langsung aja kita buat ringnya ya. Oke, jadi teman-teman siapkan dulu plat seperti ini ataupun bahannya, lalu kita bolongin ya sesuai dengan skepnya. Jadi intinya skepnya supaya masuk ke dalam lubang ini. Lalu kita bentuknya jangan terlalu presisi dengan jarum ini ya. Jadi agak kita lebarkan, dan kita nanti akan sesuaikan di dalam bagian skep ini ya. Oke, jadi seperti ini ya, kita sesuaikan dulu dengan keadaan di dalam skepnya. Yang penting intinya dia nggak bablas. Dan nanti kita butuh bantuan seal tip ya, ataupun isolasi pipa paralon itu ya. Karena sangat pengaruh kalau di bagian skepnya ada lubang yang sangat besar ya, jadi nanti ada rembesan di bagian sini. Dan patokannya teman-teman perhatikan kalau untuk skep yang sudah nggak beres ya bagian dalamannya, karena kan kalau yang masih bawaannya ataupun originalnya kan dia ada ring ya di bagian sini ini, dan ininya juga kan nggak terkikis seperti ini. Jadi patokannya nanti bagian jarum ini yang agak besar, kan ini agak besar ya dibanding yang sini. Nah ini nanti akan agak keluar sedikit, di kisaran mungkin 1,5 mili ataupun 1 mili dari permukaan bagian skep ini ya. Jadi kita contohkan, kita masukin. Nah jadi yang permukaan bagian yang diameternya lebih besar di bagian jarumnya agak keluar sedikit. Nah seperti ini nih. Nah karena itu ukuran dari standarnya ya, ataupun bawaannya. Dan posisinya seperti ini. Dan teman-teman juga perhatikan, kalau di skep ini kan lubangnya terlalu lebar ya. Nah ini harus hati-hati karena ini juga bisa ada rembesan di bagian sini. Nah jadi kita ngakalinnya gunakan lem ya, lem ataupun seal tip. Oke, jadi kita lilit seperti ini ya di bagian jarumnya menggunakan isolasi pipa ya, ataupun isolasi paralon. Dan kita juga harus butuh bantuan lem Korea ataupun apa sih ya bahasanya, lem besi mungkin ya. Nah karena rongganya terlalu besar. Dan sekarang kita pasang dulu kancingan yang dari dalam sini yang seperti ini ya. Nah nanti kita masukin dulu. Oke, kita pasang di sini dulu ya biar teman-teman nggak susah dalam pemasangannya. Lalu kita masukin. Nah, kita lihat-lihat lagi ya. Kita pasin. Nah ini kita gedor ya. Nah jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak mungkin terbalik, disesuaikan dengan lubangnya. Nah seperti ini. Tapi usahakan, saran dari saya lebih baik ini dikasih lem ya, ditetesin lem, karena ini kejadian sering lepas di bagian sininya juga, dan itu akan mengakibatkan jarumnya juga lepas-lepasan ya. Jadi kita tetesin lem aja dulu. Sedikit aja nggak apa-apa, yang penting kan dia ngancing ya. Nah jadi segitu aja, dikira-kira aja lah kuat nggak gitu ya.
Oke, jika di bagian dalam sini udah teman-teman kasih lem, selanjutnya kita lem yang di bagian permukaan ini. Nah, permukaan yang ada rongga lebar ini ya, kita gunakan lem juga. Dan teman-teman juga harus mengira-ngira ini posisi harus tengah ya, karena kalau nggak tengah nanti akan ada gesekan di bagian main jetnya ya. Nah, agak diluberkan aja, nanti kita hilangkan menggunakan cutter ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita tinggal rapikan sisa-sisa lemnya, gunain aja cutter, kita buang dulu ya sisa-sisanya ya. Jadi usahakan inti dari maksud lem ini agar bagian sini tertutup ya, nggak ada kebocoran udara. Terserah teman-teman, kreasi teman-teman mau menggunakan lem ataupun seal, karet seal ataupun apapun ya, intinya dia akan tertutup di bagian lubang sini, karena di sini kan udah ada lubangnya ya. Nah, dan jangan lupa juga di bagian skepnya ini teman-teman dibuat licin ya, dilicinin dulu dengan cara menggunakan kompon. Kalau teman-teman nggak ada kompon, gunakan aja odol ya ataupun pasta gigi. Jadi salah satu syarat dari karburator vakum ini yaitu supaya lebih maksimal kan harus licin ya, supaya naik turunnya lebih maksimal, ataupun lebih lancar ya. Karena dia fokus utamanya kalau di karbu vakum kan seperti itu ya. Jadi dia nggak mengandalkan tali gas ataupun seling, karena dia mengandalkan kevakuman. Dan kebetulan karbunya udah kita bersihkan ya, karena supaya lebih maksimal lagi, kalau bisa sekalian lagi kita bongkar ya. Masukin, mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah, ini lancar ya, berarti nggak ada jarumnya nggak bertumburan dengan needle jetnya itu ya, atau yang di bagian tengahnya itu. Nah, sekarang kita kompon dulu di bagian skepnya, dan di bagian jalur karbunya juga ya teman-teman, olesin aja kompon ataupun pasta gigi ataupun odol ya, supaya dia lebih licin permukaannya. Tuas ini enggak belum, Bang? Iya, serat. Ya. Itu kan yang enggak ada imitasi. Ya iya, serat. Aku pernah tahu toko imitasi, serat. Baik cuma yang tekan sama kait. Enggak lancar. Cuma diganti. Oke, sesudah kita kompon, kita tes lagi ya, licin enggaknya. Nah, dan sekarang kita pasang, kita rakit. Dan catatan buat teman-teman, nggak ada rumus pasti ya kalau untuk setting di Mio Karbu ini, kecuali kalau untuk di Beat Karbu itu masih sama settingannya. Karena kalau di Mio itu riwayatnya karbunya itu banyak yang bermasalah, banyak yang rewel. Jadi kita coba hidupin dulu, apakah langsung jadi. Kalau memang nggak langsung jadi, nanti kita coba cara-cara lain lagi ya. Jadi intinya prosesnya seperti itu. Udah kita kompon, coba kita pasang dulu ya. Pernya jangan lupa. Dan selanjutnya kita setel dulu setelan udaranya. Jadi untuk umumnya di Mio ini ukurannya sekitar 2,5 normalnya ya. Atau kalau teman-teman agak bingung cari gas yang paling tinggi ya, kita putar otomatis berlawanan jarum jam ya. Kalau kita semakin tutup ataupun searah jarum jam, itu akan semakin berebet biasanya. Nah, coba kita putar ke kanan dulu ya di setelan udaranya ataupun setelan anginnya. Nah, kan gasnya semakin kecil, berarti kita putar lagi ke arah kiri ataupun berlawanan jarum jam sampai ketemu RPM yang agak tinggi ya. Nah, ini mulai tinggi. Nah, kalau kita putar ke kiri, gasnya itu nggak semakin tinggi lagi, berarti kebanyakan, berarti kita balikan lagi ya. Nah, ini kecil lagi, berarti kita ke kiri. Nah,
Oke, udah besar ya. Berarti cukup di setelan segitu ya, di setelan udaranya. Oke, kita coba hidupin lagi ya. Oke, jadi seperti itu aja, dan ini udah normal, udah kita coba hidupkan dan digas sudah mau teriak ya mesinnya. Oke, mungkin itu aja tips ataupun pengalaman yang bisa kita bagikan ya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi dukung terus channel ini, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar selalu update video saya terbaru, dan di share ya ke medsos teman-teman semua. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.